Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Akan tetapi, pada slide ini hanya beberapa para ahli, akan tetapi selain dari Piaget dan Brunner. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Nah, perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui dua jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologi yang bersifat sosio-budaya. Nah, perkembangan pemikiran anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam konteks budaya di mana ia dibesarkan. Setiap fungsi dalam perkembangan budaya anak akan muncul dua kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia atau interpsikologi. Kemudian muncul di tingkat personal dalam diri anak atau intrapsikologi. Hal ini berarti perlu mengetahui proses sosial dan budaya yang membentuk anak untuk memahami perkembangan kognitifnya. Kemajuan perkembangan kognitif anak diperoleh sebagai hasil interaksi sosial dengan orang lain. Orang lain di sini tidak selalu orang tua, melainkan bisa orang dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih memahami tentang sesuatu hal. Menurut Lev Vygotsky, interaksi fisik dan interaksi sosial sangat penting bagi perkembangan. Orang dewasa memegang peran penting sebagai mediator sosial. Lebih-lebih guru harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dipahami anak. Lingkungan sosial mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya dan lingkungan hidup anak. Lingkungan budaya dan lingkungan anak yang berbeda akan berpengaruh terhadap cara anak berpikir. Vygotsky melangkah lebih jauh dan menganggap budaya anak dan sejarah hidupnya secara individual penting. Anak berbagi proses mental dalam konteks sosial dan belajar dengan berbagai pengalaman melalui interaksinya dengan orang lain. Anak belajar berbagai pengalaman dengan orang lain, kemudian diikuti pengalaman pribadi. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif menurut David Ausubel. Nah, David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Nah, ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu diantaranya yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Ada juga prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel, yaitu yang pertama, belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. Yang kedua, tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Nah, Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sehingga sama seperti Brunner dan Gagné, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif menurut Robert Gagné. Bagi Gagné, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Menurut Gagné, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Selanjutnya, Gagné juga mengemukakan tentang sistematika 8 tipe belajar. Sistematika 5 jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, serta aplikasi dalam pembelajaran. Menurut Robert,
Ada 8 tipe belajar, yaitu yang pertama, tipe belajar tanda. Belajar dengan cara ini dapat dikatakan sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pavlov. Semua jawaban atau respon menurut kepada tanda atau sinyal. Yang kedua, tipe belajar rangsang reaksi. Tipe ini hampir serupa dengan tipe 1. Namun pada tipe ini timbulnya respon juga karena adanya dorongan yang datang dari dalam serta adanya penguatan sehingga seseorang mau melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga, tipe belajar berangkai. Pada tahap ini terjadi serangkaian hubungan stimulus respons. Maksudnya adalah bahwa suatu respons pada gilirannya akan menjadi stimulus baru dan selanjutnya akan menimbulkan respon baru. Tipe yang keempat adalah tipe belajar asosiasi verbal, di mana tipe ini berhubungan dengan penggunaan bahasa, di mana hasil belajarnya yaitu memberikan reaksi verbal pada stimulus atau perangsang. Yang kelima, tipe belajar membedakan. Hasil dari tipe belajar ini adalah kemampuan untuk membeda-bedakan antar objek-objek yang terdapat dalam lingkungan fisik. Yang keenam, tipe belajar konsep. Belajar pada tipe ini terutama dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman atau pengertian tentang sesuatu yang mendasar. Yang ketujuh, tipe belajar kaidah. Tipe belajar ini menghasilkan suatu kaidah yang terdiri atas penggabungan beberapa konsep. Yang kedelapan, tipe belajar pemecahan masalah. Tipe belajar ini menghasilkan suatu prinsip yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada juga sistematika Gignoux yang meliputi 5 kategori hasil belajar. Kelima kategori hasil belajar tersebut adalah informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Yang pertama, informasi verbal, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber yang juga menggunakan bahasa, lisan maupun tertulis. Informasi verbal meliputi subverbal dan data atau fakta. Subverbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi. Misalnya kursi, data atau fakta adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, yang kedua, kemahiran intelektual. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, huruf, angka, kata, dan gambar. Kategori kemahiran intelektual terbagi lagi atas 4 subkemampuan, yaitu yang pertama, diskriminasi jamak, yaitu kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan benda yang dilihatnya. Yang kedua, konsep, ialah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri sama. Konsep dibedakan atas konsep konkret dan konsep yang harus didefinisikan. Konsep konkret adalah pengertian yang menunjuk pada objek-objek dalam lingkungan fisik. Konsep yang didefinisikan adalah konsep yang mewakili realitas hidup, tetapi tidak langsung menunjuk pada realitas dalam lingkungan hidup fisik. Yang ketiga, kaidah, yaitu kemampuan seseorang untuk menggabungkan dua konsep atau lebih sehingga dapat memahami pengertiannya. Yang D adalah prinsip. Dalam prinsip telah terjadi kombinasi dari beberapa kaidah, sehingga terbentuk suatu kaidah yang bertaraf, lebih tinggi, dan lebih kompleks. Berdasarkan prinsip tersebut, seseorang mampu memecahkan suatu permasalahan dan kemudian menerapkan prinsip tersebut pada permasalahan yang sejenis. Nah, yang ketiga adalah pengaturan kegiatan kognitif, merupakan suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri, sehingga ia menggunakan cara yang sama apabila menemukan kesulitan yang sama. Yang keempat, keterampilan motorik adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Yang terakhir adalah sikap, merupakan kemampuan seseorang yang sangat berperan sekali dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Nah, menurut Gignoux ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu yang pertama, fase penerimaan. Pada fase ini, rangsangan diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Yang kedua, fase penguasaan. Pada tahap ini, anak dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Yang ketiga, fase pengendapan. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Yang keempat, fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki dan disimpan dengan maksud untuk digunakan.
bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapkannya dengan kata-kata apa yang telah dimiliki tidak berubah-ubah. Menurut Gegna, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar. Sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Sekian dari penjelasan perkembangan kognitif dari beberapa ahli yang selain dari Piaget dan Brunner. Saya ucapkan terima kasih.